Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Amanda Kusmaningrum dengan NPM 20 11 1001 3443 dari kelas Manajemen Malam. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dengan dosen pengempu Bapak Sunarto SEMSI. Materi yang akan saya bacakan adalah tentang pemberhentian pegawai. Pengertian pemberhentian pegawai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Mukijat. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian yang serius dari manajer perusahaan karena telah diatur oleh undang-undang dan memberikan resiko bagi perusahaan maupun untuk karyawan yang bersangkutan. Pemberhentian harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin P4D atau P4P atau dengan keputusan pengadilan. Pemberhentian juga harus memperhatikan pasal 1603 ayat 1 KUHP yaitu mengenai tenggang waktu, saat, dan izin pemberhentian. Perusahaan yang melakukan pemberhentian akan mengalami kerugian karena karyawan yang dilepas membawa biaya penarikan, seleksi, pengembangan, dan proses produksi. Alasan pemberhentian pegawai. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan 1. Pekerja berhalangan masuk karena sakit perut menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. 2. Pekerja berhalangan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pekerja mengerjakan ibadah yang diperintahkan agamanya. 4. Pekerja menikah. 5. Pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 6. Pekerja mendirikan, menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja. Pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama dan banyak lainnya. Pemberhentian karyawan oleh perusahaan berdasarkan alasan-alasan berikut. 1. Undang-undang. 2. Keinginan perusahaan. 3. Keinginan karyawan. 4. Pensiun. 5. Kontrak kerja berakhir. 6. Kesehatan karyawan. 7. Meninggal dunia. 8. Perusahaan diduidasi. Proses pemberhentian. Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak ada menimbulkan masalah. Pemecatan karyawan harus didasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan karena setiap karyawan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan statusnya. Proses pemecatan karyawan harus menurut prosedur sebagai berikut. 1. Musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. 2. Musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. 3. Musyawarah pimpinan serikat buruh pimpinan perusahaan. 4. Pemutusan keputusan pengadilan negeri. Bentuk pemberhentian pegawai. 1. Cuti. Cuti adalah meninggalkan pekerjaan untuk sementara waktu karena alasan kesehatan, masalah keluarga, pendidikan, dan rekreasi, serta bagi perempuan karena melahirkan. 2. Pengurangan. Pengunduran diri yang dilakukan oleh pihak pekerja atau karyawan bukan dari pihak perusahaan yang sifatnya sukarela dan permanen serta merupakan kondisi normal yang terjadi dalam perusahaan. Pengurangan adalah cara yang lambat dalam mengurangi karyawan, tapi cara ini yang paling sedikit menimbulkan masalah. 3. Pengunduran diri sementara. Pengunduran diri sementara merupakan permintaan pengunduran diri yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan karena alasan bisnis dan ekonomis. 4.
Pemecatan atau PHK. Pemecatan adalah pemberhentian karyawan oleh pihak perusahaan yang bersifat permanen karena suatu alasan tertentu dan merupakan bentuk hukuman dari perusahaan. Alasan-alasan dari pemberhentian adalah alasan disiplin, alasan ekonomis, dan alasan bisnis. Pada karyawan yang dipecat atau diberhentikan biasanya mendapatkan pesangon dari perusahaannya. Pesangon adalah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang diberhentikan secara permanen karena alasan ekonomi dan bisnis, bukan alasan disiplin. Perlindungan hukum pekerja dalam proses pemutusan hubungan kerja. Imbalan kerja atau gaji, upah, dan lainnya sebagaimana yang telah diperjanjikan bila ia telah melaksanakan kewajibannya. 1. Fasilitas dan berbagai tunjangan atau dana bantuan yang menurut perjanjian dan akan diberikan oleh majikan atau perusahaan kepadanya. 2. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan penghormatan yang layak selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 3. Perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan kawan-kawannya dalam tugas dan penghasilannya masing-masing dalam angka perbandingan yang sehat. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan perusahaan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seorang berhenti atau putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Di antaranya disebabkan karena 1. Perundang-undangan, 2. Keinginan perusahaan, 3. Keinginan karyawan, 4. Pensiun, 5. Meninggal dunia, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.